Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah masih membahas tentang tema yang luar biasa hari ini. Jadi orang tua yang asik, bukan yang toksik. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan tadi sebelum iklan sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Iya. Ini kita kalau kita mencontoh nabi-nabi terdahulu, pastinya nabi-nabi terdahulu juga punya anak dong. Betul. Dan mereka juga pasti mendidik anak. Nah bagaimana caranya mereka mendidik anak itu menjadi orang tua yang asik gitu loh. Dan bukan jadi orang tua yang toksik. Wah, mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Sahabat Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Maka kalau kita melihat bahasa Al-Quran menceritakan tentang ayah dan anaknya, seringkali kita dapati bahasa Arab dengan menggunakan kalimat ya bunayya. Ya, dia menggunakan kalimat bunayya, wahai anakku sayang. Maka dimulai dengan panggilan cinta dari orang tua. Maka tidak mungkin sahabat, para nabi, kemudian para rasul Allah, orang-orang soleh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, itu tidak memanggil dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Maka yang pertama, panggilan kasih sayang itu sangat penting di dalam agama Islam. Karena disebut interaksi antara ayah dan anak di dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan kalimat-kalimat cinta. Ya bunayya, kemudian sang anak akan membalas kepada orang tuanya, ya abati, bukan ya abi. Ya abati, wahai bapakku sayang, wahai bapakku yang kuhormati, wahai bapakku yang kumuliakan. Maka subhanallah dimulai dari bahasanya. Yang kedua, perhatian-perhatian kecil yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada anak kecil yang rajin ke masjid, tiba-tiba ditanyakan, kok dia nggak datang gitu. Ternyata dia sedang menangis. Ya Rasulullah, dia sedang menangis. Menangis kenapa? Dia sangat bersedih. Burung kecil piaraannya mati. Maka dia menangis bersedih. Maka dia nggak datang. Maka Rasulullah mendatanginya dan ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Bagaimana kabar burung kecilmu? Maka perhatian kecil yang diberikan oleh baginda Nabi SAW. Panggilan sayang, perhatian-perhatian yang mungkin kadangkala kita tidak memperhatikannya. Ada anak kita habis melukis, habis menggambar, coret-coret, datang kepada ayahnya memberikan, papa lihat gambar ini ayah, ini. Kadang-kadang kita, nanti ayah lagi sibuk, bapak lagi sibuk. Subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata baginda Nabi SAW hingga hal kecil pun diperhatikan sebagai bentuk perhatiannya kepada seorang anak kecil. Kemudian lihat bagaimana ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah, perkataan yang sangat terkenal yang tadi disampaikan guru kita bahwa 7 tahun pertamanya dijadikan seorang raja. Apapun yang diinginkannya selama tidak yakni membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, maka diberikan karena dia adalah seorang raja. Dia ingin bermain, berikan waktu untuk bermain. Dia ingin mencoba untuk sholat, berikan waktu untuk mencoba untuk sholat. Maka dijadikan raja. Namun 7-14-nya dijadikan seorang tawanan. Itulah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang anaknya, ada yang mengatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang anaknya untuk menemuinya di kantor, di tempat kerjanya. Lalu ia mematikan lampunya. Kenapa engkau matikan lampu ayah? Kalau engkau datang ke sini karena urusan keluarga pribadi, maka kita jangan menggunakan fasilitas negara. Tapi kalau engkau datang ke sini sebagai seorang masyarakat yang mengadu kepada pimpinannya, kepada khalifahnya, maka kita nyalakan lampu karena ini fasilitas negara. Subhanallah. Lihat orang tuanya memang strict. Tapi memang itu adalah sesuai dengan ajaran Islam yang mana mengajarkan anak tentang kejujuran. Anak seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz duduk di dekat penjual minyak. Setiap botol yang dipindahkan ke botol kecil ada sisanya, itu yang dia ambil lalu pulang. Dengan rambut yang klimis, ditanya oleh bapaknya, dari mana kau dapatkan minyak, kenapa rambutmu sangat klimis? Saya ambil daripada sisa-sisa botol buangan. Kata ayahnya, mulai hari ini botakin rambutmu. Kenapa? Saya takut khawatir itu tidak halal bagimu. Subhanallah. Aduh, Masya Allah luar biasa orang tua kayak gitu ya. Orang tua, ya tapi gitu, emang anak-anak tuh suka cari perhatian sama bapaknya. Coret-coret di tembok, dimarahin. Tiba-tiba anak saya yang kecil ngumpet dia di kolong meja makan. Gak ketahuan di mana? Gak pernah tahu kenapa ini di kolong situ. Ternyata di mana-mana gak boleh dimarahin, dikasih tempat gak mau.
mau. Iya. Di bawah meja makan coretan semua. Saya baru pas periksa saya langsung lapin. Ya Allah ya Rabbi. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah sekarang kita lanjut yang namanya orang tua ya. Pasti zaman sekarang ini orang tua di rumah pasti banyak yang pakai sosmed ya. Mau itu yang apapun bentuknya. Nah biar gak ketinggalan zaman katanya gitu. Dan kebanyakan anak itu pasti gak follow orang tuanya. Karena takut dia males itu katanya follow orang tuanya. Dan juga anaknya gak mau di follow orang tuanya. Pakai nama samaran. Nah ini sekarang pertanyaannya. Apakah orang tua ini boleh atau mungkin wajar mengawasi yang namanya anak-anaknya di sosial media. Karena jujur saya anak saya gak follow aja saya follow tetap. Karena kalau dia ngomong apa-apa gak bagus saya tegur dia gitu ya kan. Saya cari itu. Boleh gak Bib kayak gitu Bib? Mohon izin penjelasannya. Ya akhir afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah boleh dan wajar orang tua mengawasi anak bahkan sampai di internet diikutin, ya kan? Wajar gak nih sih? Bener gak sih sifat seperti ini? Gu anfusakum wa ahlikum naro. Mesti dijaga nih anak dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita nggak punya adab. Jangan sampai anak kita nggak punya akhlak. Bu'istu liutami makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kita sebagai orang tua wajib untuk mendidik dan menjaga anak kita dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, jaga anakmu adab dan ilmu. Adabnya dijaga, ilmunya dijaga. Ketika dia mempunyai adab, dia mempunyai ilmu, Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil azim, dia mau kemana aja selamat. Tapi kalau dia hanya punya ilmu, gak punya adab, celaka dia. Dia akan menjadi songong, dia kurang ajar, dan lain sebagainya. Dia mempunyai adab, dan dia belajar ilmu walaupun sedikit, dengan adabnya, ilmu itu akan menjadi besar. Ilmunya itu semakin bertambah dengan adab dan akhlaknya. Oleh karena itu, orang tua nih harus lebih pintar dari anaknya. Anaknya jago internet, orang tua juga jago internet. Jangan kalah, jangan sampai ketika dia belajar, selesai belajar, dia nonton yang enggak-enggak. Dia lihat yang enggak-enggak, enggak diperhatiin anaknya. Dia nonton yang enggak baik, dia melihat yang tidak baik. Bukan waktunya sebagai orang tua untuk mendiamkan. Tapi waktunya orang tua untuk memperhatikan, memantau, dan bahkan memprotek anaknya dengan protek yang baik. Dan which is, kata siapa namanya? Ustadz Sam. Ya kan? Anak itu harus dijaga, nggak boleh dilepas, nggak boleh dibiarkan. Apa yang dia tonton, apa yang dilihat, orang tuanya harus tahu. Dan orang tuanya harus menyelidikinya pelan-pelan. Dilihat apakah dia suka ditutup-tutupin, atau dia suka scroll langsung dihapus, atau suka di-delete, atau delete all. Ya kan, diperhatiin semuanya. Bahkan bila perlu, di-copy, ya kan. Apapun yang dilihat di sana, ada datanya di kita. Kita harus tahu iCloud-nya, kita kunci iCloud-nya, kita jaga, kita kasih iCloud nggak jadi masalah. Tapi kita tahu password-nya, kapanpun kita bisa buka apa yang dia buka. Oleh karena itu, wajib bagi orang tua harus bisa melihat dan mendidik anaknya dengan penglihatan yang baik dan didikan yang baik. Agar apa? Agar selamat. Betul. Iya, masalahnya Ustadz Maulana nggak tahu dia Instagram anak-anaknya. Nah, soalnya digaptek. Ini yang jadi satu permasalahan. Karena apa? Anak itu harus diperhatikan. Ingat sekali lagi, anak itu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dididik dengan didikan yang baik. Kita berharap ya Allah semoga penonton di rumah mempunyai anak yang soleh soleha. Inilah yang kita harapkan ya Allah. Karena apa? Kita berharap anak kita anak yang soleh soleha, bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mencari keriduannya Allah, selalu hadir ke majelis taklim. Ketika dia melihat yang baik, astagfirullahalazim. Kenapa? Sudah dididik dengan didikan yang baik. Sebagaimana Ustaz Syam mengatakan, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak itu dijaga jangan sampai, ya bunaya, wahai anakku, jangan sampai kamu bermaksiat, menyekutukan Allah, kamu jauh daripada Allah, hati kamu jauh daripada Allah. Sehingga apa? Dididik anak kita agar selalu dekat dengan Allah. Ingat kepada Allah dimanapun berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Ingat kepada Allah dimanapun berada. Ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, bahwasanya kita hambanya Allah, kita akan selamat. Amin. Kita akan selamat. Kalau kita nggak ingat sama Allah, celaka kita. Itulah yang kita ajarkan sama anak kita. Betul. Oleh karena itu, orang tua juga punya media harus sosial. Harus update juga, jangan kudet. Ini Ustadz Maulana bahaya ini. Ini mantan anak Jaksel dulunya. Mantan anak Jaksel. Sama sih, sama-sama sel. Ini Sulsel. Iya bener. Anak Sulsel sama anak Jaksel nih ngumpul. Ente udah nggak di Jaksel lagi, Tangsel. Oh, Habib di puncak. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini masalah orang tua nih, Masya Allah. Kadang-kadang ada anak ya yang gak mau banget diikutin orang tuanya. Sampai dia berkata begini, ada anak orang nih, bukan anak saya, nauzubillah ya. Dia bilang, udahlah orang tua gak usah ikut campur masalah anak muda.
ingat umur. Ya Allah, kurang ajar banget ya anak. Nah pertanyaannya nih Ustadz Maulana, mohon izin ya kan. Apakah sebagai orang tua ini harus ikutin kata anak atau tetap mau ikutin perkembangan zaman dan harus mengikuti perkembangan anak juga? Mohon izin menjelaskannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, izin anak Jaksel. Anak Suksel mau tausiah. Izin Habib Jam Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka yang mana yang harus diikuti? Ikuti kata anak atau bagaimana dengan orang tua? Mohon izin. Apakah yang harus kita lakukan? Ikut kata anak atau ikut campur perkembangan anak? Dua sisi yang luar biasa. Sebenarnya aman-aman aja. Tapi dilihat dulu dari sisi usianya. Anak diantar ke sekolah, kalau anak TK itu memang wajar. Bahkan ada aturannya, tanda tangan orang tua. Siapa yang antar, siapa yang jemput. Tapi kalau sudah SMA masih diantar, itu kelewatan. Itu Mas Fadli tuh. Balik lagi kalau kelewatan Ustaz. Dari sisi usia dulu dilihat. Kadang-kadang orang tua tidak usah ikut campur. Ada masalah, anak laporan, abah, apa, mama, aku diginiin di sekolah. Jangan langsung ikut campur. Kan di sekolah ada gurunya. Di sekolah ada gurunya. Lalu berlaku adil terhadap anak. Karena dalam anak itu ada 4 sisi sebenarnya. Kita belajar dari sahabat Rasulullah yang 4. Kenapa Rasulullah memiliki 4 sahabat yang luar biasa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. 4 sahabat ini, mohon izin saya pinjam kata-kata ini. 4 sahabat Nabi ini adalah karakter-karakter anak. Kenapa istri Nabi 9? 9 karakter wanita. 4 karakter anak itu sebenarnya belajar. Mendidik anak, bisa jadi anak itu beda didikannya anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena beda sifat. Mungkin ini kayaknya yang pertama, ini kayak Sayyidina Abu Bakar, bijaksana. Nah, ini kayaknya anakku yang kedua keras ini. Kenapa? Karena dia ini, pembangkang dan sebagainya. Bukan pembangkang, sebenarnya keras orangnya. Siapa itu? Anak kedua. Karena bersifat Sayyidina Umar bin Khattab. Oh ini damai kayaknya. Bersifat damai. Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ada yang, itu anak saya keempat. Anwar, ini Masita. Sayyidina Ali. Masya Allah. Jadi memang lihat dari sisi anak. Dan melihat sisi ataupun keadaan anak dengan kedekatan kita kepada anak itu sendiri. Mohon maaf, pengawasan itu tidak berarti kita harus ada di dekatnya. Sebenarnya tema kita hari ini mencakup kebutuhan anak sebenarnya. Kebutuhan anak. Kalau kita mau aman anak kita, maka gembleng anak kita dengan keimanan, dengan ajaran agama. Jadi justru, mohon maaf, saya ini biasanya teriak kalau mau waktu sholat masuk. Sekarang anak-anak yang datang ke kamar saya, abah ke masjid. Bukan lagi saya yang cari anakku, ayo ke masjid, bukan. Dia yang datang ke kamar, abah ke masjid enggak? Abah lagi ada tamu nak, mau datang. Jadi nak ke masjid. Jadi enaknya kalau anak itu sudah digembleng dari awal. Allah bisa karena biasa. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah aku tidak ada nak. Jadi anak itu kalau dia didekati terus, nanti dia tidak mandiri. Sebaiknya anak yang memakai sepeda roda 4, itu sudah bisa dihilangkan roda 2-nya. Bantuan. 1 dulu, 3 dulu. 1, 3 dulu, baru hilangin. Jadi nanti dia bisa. Alhamdulillah, anak saya sudah bukan lagi sepeda, sudah pintar bawa motor. Luar biasa kan? Karena kenapa? Karena kaitannya dengan syariat dan akhlak, orang tua harus ikut campur. Mohon maaf, ada 3 aturan dalam kehidupan anak yang harus diperkenalkan. Aturan syariat, aturan hukum negara, dan yang keempat, yang ketiga adalah aturan dalam keluarga. Ada aturan keluarga. Jadi ada namanya adab, syariat itu penting. Benar. Ya jadi masalah anak-anak ini juga orang tua juga harus update Ustadz. Ingat. Update. Sosial media belajar. Jangan cuma nonton doang. Lihat, makanya nggak bisa. Ngecek orang nggak bisa. Anak-anak makin gede tuh makin pakai semua. Kita harus lihat itu. Nah sekarang kita lanjut dulu ya Ustadz ya. Makasih banyak atas penjelasannya. Wajah jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih. Yang ada di sosial media. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz.
kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz beserta para sahabat. Wih, Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan para sahabat. Izin bertanya, mohon sembunyikan nama saya. Alhamdulillah sudah. Jikalau ada anak yang disuruh melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu ke luar negeri oleh orang tuanya, tetapi dia tidak mau karena dia ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Dan dia ingin berbakti dan merawat kepadanya. Apakah itu lebih utama? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, ya Allah, hebat banget nih anak ya. Orang pada berebutan pengen maksain orang tuanya. Aku pengen kuliah luar negeri gitu. Ini anak ditawarin gak mau pengen ngerawat orang tuanya. Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Bismillah Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat secara fisik belum tentu dekat secara rohani. Maka ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ke sebuah lembah tandus yang tidak ada mata air di sana, tidak ada kehidupan di sana, hanya sebuah lembah kering di sana. Maka subhanallah, istrinya pun bertanya, apakah engkau menitipkan aku di sini sementara? Apakah engkau akan meninggalkanku di sini tanpa makan dan minuman? Apakah engkau di sini meninggalkan aku dan anakku yang masih kecil ini? Nabi Ibrahim tanpa menoleh sedikit pun. Lalu ternyata ketika istrinya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ini perintah Allah? Maka ternyata pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh dengan mengatakan, betul ini perintah Allah. Maka disitulah sang istri pun yakin, kalau itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Maksudnya apa? Dari kisah ini kita belajar kepada penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara menuntut ilmu dan merawat orang tua, keduanya adalah sesuatu kewajiban yang luar biasa pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang anak muda datang kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad. Maka ditanyakan, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah ia membutuhkanmu? Kalau mereka masih hidup dan mereka membutuhkanmu, maka jihadmu adalah di rumahmu dengan merawat kedua orang tuamu. Tapi bukan orang tuanya yang meminta agar dia keluar berjihad. Dia sendiri yang ingin keluar berjihad. Dalam kasus ini, Adinda yang mau keluar negeri, orang tuanya yang mengizinkan, bahkan orang tuanya mendaftarkan, bahkan orang tuanya yang mau anaknya keluar negeri untuk melanjutkan cita-citanya, melanjutkan karirnya, melanjutkan pelajarannya. Maka dari itu taatlah akan perintah orang tua kita. Mungkin bisa digantikan sementara dalam hal merawat orang tua. Apalagi mungkin orang tua masih kuat. Mereka merasa saya nggak butuh dirawat dulu, belum nak, belum saatnya. Engkau melanjutkan dulu pendidikanmu di sana, maka engkau ketika melanjutkan pendidikanmu di sana, setelah itu baru engkau pulang. Boleh engkau berdekatan dengan kami. Karena apa? Yang lebih penting adalah kedekatan hatinya orang tua dengan kedekatan hatinya anak. Banyak juga anak tinggal bersama dengan orang tuanya, dekat secara fisik tapi jauh secara hati, jauh secara perasaan. Ada anak di luar negeri kuliah, subhanallah, anaknya Habib Utsman, subhanallah, Ipeh, subhanallah, jauh di Yaman kuliah atau jauh di Yaman sekolah, tapi hatinya dekat dengan orang tuanya. Maka kejarlah kedekatan hati. Yang kedua, boleh kok melawan perintah orang tua, boleh banget. Istri boleh melawan perintah suami selama itu melawan perintah Allah. Selama perintah suami tidak sesuai dengan perintah Allah, selama perintah orang tua tidak sesuai dengan perintah Allah, maka boleh kita tidak taat. Nah sekarang perintah menuntut ilmu sesuai dengan perintah Allah. Perintah untuk merawat orang tua juga sesuai perintah Allah. Maka dua-duanya adalah hal yang mulia. Kalau saya, karena dua-duanya hal yang mulia, cari yang mana yang lebih banyak kebaikannya. Ternyata lebih banyak kebaikannya kalau kuliah ke luar negeri. Kenapa? 1, perintah orang tua. 2, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, perintah baginda Nabi SAW. Jadi semua ini adalah perintah yang mulia. Maka taatilah apa yang dikatakan orang tua, silahkan ke luar negeri. Sambil menitipkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sebenarnya tidak tega meninggalkan orang tuaku. Tapi mereka pula lah yang memintaku untuk belajar ke luar negeri. Mudah-mudahan dengan cara itu, insya Allah ada ketenangan ketika berada jauh dari orang tua. Apalagi zaman sekarang udah canggih ada banget. Video call, tinggal ngatur waktu. Pokoknya setiap jam segini saya telepon ya Ma. Mama nanti angkat, jangan lupa kalau bisa pasang alarm. Gitu. Nah, ini hebat anaknya. Ada orang dicari, anaknya kemana nggak diangkat-angkat, ditelepon susah. Sampai dilacak gitu. Sampai dilacak gitu. Ada di mana anak saya nih. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Saya mau tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Ini jujur ya, saya pengen jawaban jujur. Ustadz Maulana orangnya gengsian kan?
Ya dong. Gengsi untuk berkata tidak kan? Iya kan? Benar. Kenapa sih nanya yang gitu? Kenapa emang? Kenapa nanya-nanya gengsi? Emang gak boleh saya nanya gengsi? Saya kan Iya, lagi, pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. iya kalau saya nuduh ke saya dong. Saya kan cuma mau membacakan pertanyaan jamaah. Oh, gitu. Bukan kalau saya emosi dong. Enggak lah. Gengsi Masa- kan? Iya. Ya, jangan main di rumah, jangan kemana-mana. Yang mau bertanya gengsi siap-siap. Nanti akan dijawab oleh guru kita. Setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.